Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani beliau sampai di akhir hayat nanti. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, sebelum saya matur, ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Oke. Soalnya kula niki pripun nggih? Biasanipun kula niki nek matur ngangge gaduh-gaduh. Jadi separuh Jawi, separuh bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, saderengipun kawula matur, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Wong adatipun tiyang Jawa niku nek dugi ya kudu kula nuwun, datang tampak muka, kemudian pergi tampak belakang. Artinya saya harus kula nuwun memperkenalkan diri, mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya Abdur Rahim, asli dari Sentono, Ngawonggo, Jabar. Kemudian keluarga nggih sampun, istri nggih nembe setunggal, anak ya baru 2 nggih. Kalau tanya umur nggih, kula meh pun sepuh, kula pun meh 7 doso nggih. 7 doso kirang 17. Jadi pun meh pun tuwa jane. Ning nyuwun ngapunten, jadi mungkin nek panggih teng dalan sok mboten permono niku nek nyawang nggih nyuwun ngapunten nggih sampun sepuh. Nek nyawang abang biru ngoten tesih paham, tesih jelas. Nek kula nggih. Kemudian saya tidak asing di tempat ini karena saya sudah berkali-kali ke sini nggih. Ketika melayat teman saya satu kelas di SMP, walaupun hanya sampai kelas 1 dan kelas 2, Mas Nuruz Zaman, ya. Satu kelas dulu di SMP Jabar, tapi tidak sampai kelas 3. Kemudian Mas Kodri ini teman satu kelas. Wabil khusus pada mantan guru saya almarhumah Ibu Uswatun, itu guru saya MI Sentono waktu kelas 3. Saya punya kenangan yang khusus buat beliau. Satu-satunya murid yang saya dikasih nilai 10 di rapot bahasa Arab. Saya tidak tahu maksudnya apa. Mungkin maksudnya sumben dadi ustaz gitu. Tapi saya tidak tahu. Tapi itu punya kenangan yang indah dan tidak pernah saya lupakan kepada beliau almarhumah Ibu Uswatun Hasanah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita akan berbincang-bincang santai
Nek kelasnya mboten tausiah ngoten kita kok dhuwur men tausiah. Itu ustaz iki kok ngendi lah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, Quran surat An-Nisa ayat 42. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang disebut dalam surat ini. Jadi orang yang malas mengerjakan sholat itu masuk ke dalam golongan orang innal munafiqin, yang munafik. Ini Quran surat An-Nisa ayat 42. Artinya apa? Jangan pernah kita malas untuk melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah di masjid. Memang sholat jamaah itu berat, apalagi bagi orang munafik. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran bahwa sholat yang berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ini nak ini kan sing sholat subuh kathah, meskipun mek 100 punjul, punjulannya dengan Jawi. Artinya apa? Marilah kita berusaha untuk meneladani Rasulullah. Sekali lagi, jangan sampai kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Yang apa? Yang sholatnya malas, punya rasa malas. Kemudian yura'unan nasa, kepingin pamer. Jadi sholat niku tujuannya bukan lillahi ta'ala, tetapi lillah, tetapi untuk lil yang lain, bukan untuk lillah. Itu sholatnya orang munafik. Jadi kalau saya kula kalih panjenengan sholat kok mung dienggo wong liya, men diarani umpamane, men diarani sregep, men diarani ngalim, men diarani napa melih dan sebagainya, men didelok calon maratuwa umpamane. Ya niku berarti sholat kita sudah di luar yang diperintahkan oleh Allah, lillahi ta'ala. Maka sholat yang lillahi ta'ala itu seharusnya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nak bener. Tapi mengapa orang sholat kok tetap maksiat? Tetapi mengapa orang sholat kok tetap durhaka kepada Allah? Mengapa orang sholat kok tetap durhaka kepada orang tua? Mengapa orang sholat kok tetap korupsi? Sing korupsi itu dhuwur niku orang Islam apa liyane Islam sing kathah? Islam. Sholat niku mboten sholat. Pertanyaannya, mengapa sholat kok tetap korupsi? Soalnya sholatnya tanda tanya besar. Mungkin sholatnya tidak lillahi ta'ala. Sholat itu pun kita masjid niku anggere kok cerak tahun politik niku biasanya kebar. Sing biasanya ora teng masjid ya tidak teng masjid. Soalnya men dipilih. Ning den kula mriku lho nek mriki mboten. Sholat
hanya untuk dunia, maka harus kita luruskan dulu niatnya. Kalau saya sholat misalnya tujuannya anak saya lulus ujian, betul napa mboten Bapak Ibu? Betul napa mboten? Kathah lho sing ngoten niku. Jadi sholat niku tujuannya anakku lulus ujian. Ada lagi sholat niku tujuannya dan entuk jodoh. Bener napa mboten Bapak Ibu? Sekali lagi, sholat itu adalah hanya untuk Allah lillah. Perkara bar sholat panjenengan donga terserah bebas. Bar sholat ajeng panjenengan donga men entuk jodoh, men rezekine kathah, men anak undang lulus, angsal bebas boleh. Dan ketika sholatnya semata-mata untuk itu, berarti sholatnya hanya untuk dunia. Hadisnya panjang. Ada orang rajin sholat dilebetke neraka. Ada orang mati syahid dilebetke neraka. Ada orang yang mengajarkan agama mubalik dai dilebetke neraka. Hadisnya panjang. Ternyata apa? Ketika seorang mujahid dimasukkan, diseret ke dalam neraka, ditanya oleh Allah, apakah dulu kamu ketika di dunia yang kamu cari keridhoanku, pahala yang kamu cari atau keridhoanku? Kemudian mengatakan iya. Kemudian Allah membalas, tidak, yang kamu cari di dunia ketika mau mati syahid, kamu mencari agar disebut sebagai pahlawan. Dan permintaanmu sudah saya kabulkan di dunia, kamu disebut pahlawan. Itu tujuan. Sekarang di sini nilainya 0, kamu tidak ada pahala, masukkan ke dalam neraka. Yang kedua, mubalik juga seperti itu. Apakah kamu ketika mengajarkan itu lillah, demi aku, atau kemudian menjawab iya, tapi dijawab oleh Allah tidak. Kamu mengajarkan itu agar kamu disebut sebagai orang ngalim, agar kamu disebut sebagai orang yang pandai. Tujuanmu sudah saya kasihkan di dunia. Kamu disebut seorang ustadz, kamu disebut seorang yang alim. Sekarang di sini pahalamu 0, masukkan ke dalam neraka. Niku salah niat. Niku hanya gara-gara salah niat. Mula niat niku tenggen kitab-kitab para ulama dibahas, ditempatkan di tempat yang paling awal. Silahkan buka kitab Riyadhus Shalihin, silahkan buka kitab Bulughul Maram dan sebagainya. Niat pasti ditempatkan di tempat yang utama. Yang pertama, karena salah niat semuanya sudah bersalah. Kalau salah niatnya salah, maka hati-hati. Ini hanya soal niat, soal yang sepele. Tetapi ketika salah, maka jadinya akan semakin runyam. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita ke sholat. Mari kita lihat sholat kita. Nek panjenengan tindak teng dusun kula Sentono dari arah selatan, mungkin lewati Envitek, Bakalan, terus njojrok retek. Begitu masuk jenengan akan melihat napa jenenge spanduk yang besar dikai cagak teng dhuwur kalen. Tulisannya, spanduknya hitam, tulisannya putih. Kalau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Jenengan masuk di Sentono dari arah selatan. Dari arah utara, jenengan masuk di selatan, di utara madrasah. Pas pintu masuk madrasah, mau masuk ke dalam dusun Sentono itu, yang dari utara, dari Mukharikun Najah itu. Di situ ada spanduk, juga ada cagai,
warnanya kuning, tulisannya hitam. Sama dengan yang di sebelah selatan. Kalau ingin memperbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Sampai sekarang belum diambil. Sudah lama. Nek panjenengan tidak dusun. Apa itu? Karena sholat inilah yang menjadi barometer kehidupan kita. Yang nek sholatnya kok mboten genah, berarti uripe ya mboten genah. Maka yang pertama kali nanti akan dihisap dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, yang pertama kali nanti dihisap di hadapan Allah adalah sholat. Nek sholatnya sudah bagus, sing lainnya nggak bisa dihisap. Ngopo lain dihisap wong sholat wis bener, sholat wis bagus. Yang itu kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah bagus, tidak mungkin durhaka kepada orang tuanya. Yang itu kalau sholatnya sudah benar, sudah bagus, tidak mungkin akan korupsi. Orang itu kalau sholatnya sudah benar, sudah bagus, tidak mungkin dia akan zalim kepada orang lain. Sholat itu kalau sudah benar, sudah bagus, tidak mungkin dia akan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang lain pun betul sah dihisab kalau sholatnya sudah betul. Sholat niku nggak ada efek kalau wong mriyah ngarani ada 5 dimensi sholat. Yang pertama, yang minimal adalah dimensi sosial. Sholat itu harus punya bekas, dua bekas, gadai bekas, gadai athar, gadai bekas, punya bekas-bekasnya sholat napa mboten bathuke ireng. Tetapi bekas sholat bagaimana pergaulannya di masyarakat. Oh kalih tanggane sae, oh kalih anak bojone apik. Niku sholat, bekas sholat ngoten niku. Punya dimensi sosial, niku sangat luas. Oh seneng gotong royong, oh seneng infak, oh seneng sedekah, oh zakate ya genep. Itu efek dari sholat dalam dimensi sosial. Nanti ada dimensi yang lain. Banyak diantaranya ada 5. Tapi satu yang saya singgung, dimensi sosial ini yang paling penting. Sehingga kalau ada orang sholat kok karo wong tuane durhaka, niku sholate kendandani. Niku berarti sholatnya dereng bener. Karena Allah memerintahkan. Gitu. Ridho Allah tergantung ridhanipun tiyang sepuh. Lah kok durhaka kali tiyang sepuh. Lah terus pripun niku? Allah ridho mboten? Ya tentu mboten. Nah Allah mboten ridho, kok njaluk swarga tanget lamun. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya hati-hati nggih. Percuma posomu, percuma sholatmu, percuma. Nah, ngatos-atos. Ini yang pertama. Ada seorang sahabat namanya kalau sebagai Aid Uwais Al-Qarni kalau tidak salah gitu Uwais Al-Qarni. Niku ajeng menemui Rasulullah teng Madinah, tetapi Rasulullah baru keluar. Kemudian dia balik lagi pulang karena dia punya kewajiban memelihara orang tuanya, ngopeni tiang sepuh di rumah. Niku Rasulullah mengatakan gitu, bahwa Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Jadi panjenengan ibadah sae niku mungkin kalau Allah akan dipamerkan seluruh penghuni langit disebut jenenge panjenengan. Iki lho si fulan, iki hambaku sing gawene ibadah karo aku, ibadah taat karo aku, dipamerke di hadapan para malaikat, para penghuni langit. Tiang nek pun terkenal teng langit, insyaallah teng dunyane yo mulya. Tidak mungkin Allah akan menghinakan. Ampun khawatir nek pun terkenal teng dunya. Ampun khawatir. Sing penting jenengan terkenal teng langit. Pripun taat dumateng Allah.
Itu mungkin namanya jenengan akan disebut dipamerkan di hadapan para malaikat bukan ngaruh dia, tapi di hadapan para malaikat. Bapak Ibu yang berbahagia, sholat berjamaah niku menurut Imam Hanafi. Imam kanan sekawan ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Menurut Imam Hanafi yang diperintahkan niku dihukumi wajib. Terus menurut Imam Hanafi sholat jamaah itu wajib, sholat tahajud itu wajib. Sholat tahajud kan pun benar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Terus ayat bahasa rabbuka dan terusnya. Sesuatu yang diperintahkan itu adalah wajib menurut Imam Hanafi. Warka'u ma'arrokiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti kan jamaah menurut Imam Hanafi wajib. Tetapi menurut yang ketiga imam, selama ada dalil yang memalingkan, itu berarti ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kita tidak memasalahkan hukumnya, tetapi marilah kita berbuat yang terbaik dalam beribadah apapun. Zakat ya yang terbaik, gitu. Ampun zakat itu barang sing elek-elek dikene, gitu. Zakat fitri umpamanya. Kados kobil kali habil itu kan hanya karena rebutan pasangan hidup. Pasangan kobil niku elek, pasangan kobil niku ayu, pasangan habil niku elek. Kemudian karena waktu itu belum ada penghuni, belum ada manusia yang lain, kemudian disilang kobil boten nrimo. Kemudian iki saudara kembarku iki entuk aku wong rupane ya luwih ayu. Lajeng Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk berkorban, nyepake korban kobile, korban sing elek-elek. Gitu. Wedhus ya sing kuru, buah-buahan sing mah bosok gitu. Sementara Habil korbannya sesuatu yang paling baik. Maka yang diterima adalah korbannya Habil, sehingga Habil mendapat pas saudara kembarnya Qabil. Qabil boten terima lalu membunuh Habil. Maka itulah turunan kita. Awake dhewe keturunan Qabil napa keturunan Habil lah? Awake dhewe turunan pembunuh napa keturunan yang dibunuh? Anak Nabi Adam sing jalur kalih, sing Qabil niku sing mateni, sing Habil niku sing sae. Habil niku sebelum berkembang dia sebelum gadai putra sampun dibunuh Qabil. Jadi awake dhewe niki keturunanipun Qabil. Sing bunuh Qabil apa Habil, Pak? Sing bunuh Qabil apa Habil? Qabil sing mateni. Berarti Habil sudah terbunuh. Sing apik pun dipateni. Jadi awake dhewe niki keturunan ngoten ta? Keturunan Qabil ta? Ya nggih. Nek saiki do paten-patenan ya wis wajar wong keturunane Qabil. Sing apik pun dipateni kalih Qabil. Napa ngoten? Nggih, Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi salat jamaah ulung niki dipun jagi. Karena apa? Salat jamaah niku punya beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Niku jenengan sampun apa hadise? Sholat berjamaah. Sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasar lebih utama pahalanya dengan 20 kali lipat. Di hadis yang lain 27 kali lipat. Masalahnya pahala niku mboten ketok. Mula pilih isu-isu nang
sami. Neng pasar angsal arto, neng masjid angsal pahala. Duit niku ketok, pahala mboten ketok. Mula bilih sing ketok ya rasa gitu. Menurut pikiran manusia. Nah, monggo terserah panjenengan pilih pundi. Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing, mboten sanding tiyang sanes. Mari kita tuding diri kita sendiri, gitu. Bahwa janji Allah itu pasti benar. Terus nek Allah ngendika niku pasti benar. Kalau Allah akan melipat gandakan, berarti akan dilipat gandakan pahala kita. Di hadis yang lain disebutkan orang yang wudhu dengan sempurna dari rumah, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka langkah yang satu akan meningkatkan derajat, langkah yang satunya lagi akan menggugurkan dosa. Napa mboten kepengin. Ini kembali lagi masalahnya pahala niku mboten ketok. Sementara sekarang yang lagi berkembang, lagi tren adalah pemikiran tentang materialisme. Jadi napa-napa niku kudu sing ketok, sing ra ketok dianggap mboten enten sakniki. Maka Quran surat Al-Baqarah ayat kedua niku pun diperingatkan. Kita disuruh percaya kepada yang ghaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini, kitab itu Al-Qur'an maksudnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya kepada barang yang gaib. Niku pembukaannya ayat. Kita disuruh percaya kepada yang gaib. Karena orang-orang jahiliyah dahulu pemikirannya itu sudah masuk ke dalam materialisme. Gusti Allah ya kudu sing ketok. Maka Umar Ibnul Khattab, khalifah kedua, niku kadangkala nek sendirian sok nangis dhewe, terus bar guyu dhewe. Terus sing sahabat liyane sing teng pinggir niku ajeng tekok ya wedi. Wong Umar niku kan wonge ngoten niku, Umar bin Khattab. Mas Umar, ini saya bahasakan bahasa kita nih. Jenengan kok wau nangis dhewe, bar niku kok sakniki kok guyu-guyu dhewe niku enten napa? Jawab Umar, saya ketawa. Saya dulu mengenang kebodohan saya. Nggih ben niku gawe Gusti Allah saka tepung gandum. Tak gawe dhewe. Tak sembah dhewe. Bareng wis jeleh terus tak pangan. Guyu nek kelingan Umar bin Khattab. Kok ya dhisik kok bodhone kok sebelum masuk Islam nggih. Dulu sebelum masuk Islam. Nang aku nangis kuwi kelingan saking bodho. Aku sik wis tau mateni anakku wedok. Umar bin Khattab pernah membunuh sebelum masuk Islam bunuhnya waktu jahiliyah. Ketika itu Umar bin Khattab dengan anaknya yang masih kecil, perempuan, dia duduk kuburan. Terus tenggen mriki enten reget lemah. Anake wedok niku ngelapi, bar ngelapi digeret leboke dikubur. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam luar biasa, totalitas. Umar bin Khattab itu setelah jadi khalifah mboten tau nganggo klambi apik, klambine tambalan. Umar bin Khattab pemimpin sakniki klambine luwih apik tinimbang sing dipimpin. Umar bin Khattab mboten.
Ya beda Pak ngeten saiki karo biyen kan. Iku Umar bin Khattab luar biasa. Karena apa? Sholatnya sudah benar. Yang itu nak sholatnya sampun benar, luar biasa. Ngoten niku harus. Jadi yang pertama kita harus perhatikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Efek yang kedua, orang yang mau sholat, yang membaguskan sholatnya, berjamaah terutama, mereka akan terhindar dari gangguan syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Nenggon dusun ngono kok ora ana wong sholat jamaah, berarti wong sak dusun iki wis dikuasai kalih syaitan. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian alias tidak berjamaah. Tiang niku nek boten berjamaah gampang dihasut, gampang kena fitnah, gampang difitnah. Ini beda nek setiap kali sering berjamaah, sering bertemu teng mriki, gitu, sering jagongan teng mriki, sering bareng napa-napa teng masjid, maka jamaahnya akan menjadi erat. Nek enten tiyang fitnah niku iso dihalu dengan sendirinya gitu. Difitnah si fulan mau kowe mau dimarahi ora mungkin ndak mau ketemu aku nang masjid Arab yang ngono. Maka untuk mengikatkan tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah, satu-satunya jalan yang paling hebat itu dengan sholat berjamaah. Itu gangguan dari setan. Dua akan dihindarkan dari gangguan setan. Yang ketiga, Allah akan menaunginya di hari kiamat kelak. Ada 7 golongan yang di hari tidak ada naungan, tapi Allah akan menaungi 7 golongan itu. Jadi mungkin di hari kiamat itu ketika terjadi huru hara hari kiamat di padang mahsyar, itu nanti dalam sebuah hadis matahari akan didekatkan. Panasnya mboten jamaah. Wong sakniki pun panasnya mboten jamaah. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Mongko jarak matahari ke bumi itu 3 juta sekian kilometer. Nanti di padang mahsyar matahari itu akan didekatkan dalam sebuah hadis, sehingga banyak orang yang mengeluarkan peluh. Ada yang tenggelam dalam peluhnya, ada yang sak bulu, enten sing sak dodo, enten sing sak dengkul, enten sing sak kemiri, enten sing boten blas, tergantung dosanya masing-masing. Lah ada 7 golongan yang sing boten badhe kepanasan karena dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang mencintai masjid, artinya yang senang atau hatinya tergantung di masjid, atau orang yang sering sholat berjamaah. Nah, di masjid ini kan tenang, sholat berjamaah. Nanti ada lagi yang orang yang bisa menghindari zina ketika diajak oleh perempuan yang berpangkat, yang berkuasa mengajak zina kepada seseorang itu mampu menolak. Contohnya Nabi Yusuf, Quran surat Yusuf ayat 31. Gitu. Ini Nabi Yusuf. Saking bagusnya Nabi Yusuf niku, gitu. Tiang-tiang sing do nonton, wanita-wanita yang melihat bangsawan sengaja dikasih buah dan pisau, dengan Quran disebutkan, sehingga mereka tidak terasa karena melihat Nabi Yusuf yang tampan, mereka memotong tangannya sendiri tidak terasa. Nguncai buah ning kebacut nguncai tangan karena melihat saking tampannya. Di Quran itu disebutkan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum
Wa qulna khasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Maka ketika melihat Nabi Yusuf mereka takjub. Wa qatta'na aydiyahum, dan mereka memotong tangannya sendiri tidak terasa. Wa qulna khasya lillahi ma hadza basyara, dan mereka mengatakan bahwa ini bukan manusia. Wa qulna khasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh, ini malaikat. Jadi sing do nonton Nabi Yusuf niku pun mengira itu malaikat, saking bagus. Untungnya sampun meninggal Nabi Yusuf. Nek boten terus tengah jenengan mriki wah mungkin repot ibu-ibu kita serat gelem saking bagus. Itu. Tadi kembali ke sholat. Jadi nanti yang mendapat nama salah satunya adalah orang yang suka atau yang memelihara sholatnya. Yang keempat, fungsi dari sholat berjamaah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah dan akan meninggikan derajat. Sebut orang yang menyempurnakan wudhunya dari rumah kemudian berangkat ke masjid, satu langkahnya meningkatkan derajat, satu langkahnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi setiap langkahnya sampai ke masjid. Maka mari kita motivasi diri kita kembali untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu satu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, matinya mati syahid, atau dia tidak mati tetapi membawa pahala jihad. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid, maka dijamin oleh Allah dia diwafatkan di masjid itu atau dia dihidupkan dengan membawa pulang pahala yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Mungkin yang mebet dalam media mbak senajan boten enten tiyang tetap harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang ini yang dijanjikan oleh Allah itu akan mendapatkan surga. Kemudian yang keenam, bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah, masjid adalah rumah Allah. Siapapun yang datang ke masjid, maka Allah sebagai tuan rumah pasti akan memuliakan. Kados nek kula kali panjenengan ketekan tamu, walaupun boten gadah napa-napa, mesti ya dienek-enekke gitu. Jane duwene ya duwe tang putih. Mlayu teng tokone tanggane goleke Coca-Cola, goleke es teh. Padahal jane teng omah duwene nggih namung niku gitu. Karena sebagai tuan rumah dan di masjid tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang datang ke situ maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sholat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari sifat nifaq munafik. Orang yang berat sholat jamaah subuh dan isya itu sudah ada ciri-ciri munafik. Maka hati-hati. Mari kita baguskan sholat kita dan kita hindarkan diri kita dari sifat munafik. Bukan berarti kok wajib masjid. Artinya, nek kula kali panjenengan gadah alasan, gadah udzur secara syar'i, ya ndak apa-apa. Misale nembe jaga wong tuwa sing lara teng omah, boten masalah boten masjid. Saya pernah tidak sholat Idul Fitri, ini bukan sunnah makanan. Karena dilarang oleh orang tua takut sendirian di rumah karena sepi olehnya Idul Fitri. Aku
nang omah kanca. Orang tua sedang sakit, tidak ada yang lain, maka saya tidak berangkat. Karena menemani orang tua niku wajib, sholat Idul Fitri itu sunnah muakkadah. Abot sekundi, ngancani ngomong. Jadi kita ngerti ngomongnya. Ampun ngatos ngoyak sunnah ninggalke wajib. Sholat tahajud niku sunnah muakkadah, perintah. Ning bagi seorang istri diminta melayani suaminya niku wajib. Dhisik sing pundi Bu, dhisik sing pundi? Tangi aja salat tahajud jenengan diperintah kalih garwane. Ketoke enten tondo-tondo. Jenengan pilih melayani garwane napa salat tahajud e? Niki miring boten? Niki tas miring ya? Bu, panjenengan wungu mau salat tahajud pun kudu ning garwane nyuwun dilayani. Sing jenengan dhisike sing pundi, Bu? Iki kok meneng kabeh Pak, iki kurang seru Pak iki niki. Pripun, Bu? Melayani suami itu wajib. Panjenengan sholat, panjenengan puasa sunnah itu harus izin suami. Soalnya suami nek suatu saat butuh, gitu. Neng nek puasa Ramadan jelas itu wajib. Maksud kula puasa sunnah seorang istri harus izin kepada suami, termasuk mungkin sholat sunnah. Nek suami ada gejala jaluk gitu. Gejala tanda-tanda gitu. Paham ya? 17 tahun ke atas. Maka harus memahami hukumnya harus paham. Jadi itu bab sholat. Mari kita jaga sholat kita agar tetap berjamaah di masjid. Niki wae takmir ngeken kula sampai jam 8 nggih. Nggih, umat kula jenengan penak. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi panjenengan sedaya dan terutama bagi saya pribadi agar selalu menjaga sholat berjamaah. Pak, enten hadise sholat wong wedok niku luwih apik sholat teng omah. Iya, kita lihat sababul urutnya apa itu hadis itu. Nek Quran asbabun nuzule, nek hadis sababul urut. Pada waktu itu pertama kali Islam masih berkembang awal-awal. Itu komunitas Islam itu baru sedikit sing kuatah tiyang kafir, selalu mengganggu orang Islam. Maka wanita itu kan makhluk yang lemah. Waktu itu maka sebaiknya sholat di rumah karena nanti akan banyak gangguan. Terus zaman Rasulullah niku dereng enten lampu, dereng enten iki. Nggih. Lah awake dhewe sakniki teng masjid ya cerah, dalane ya halus. Lah suasanane ya padat. Gitu. Maka tetap yang paling baik ada di masjid. Di masjid enten salat tahiyatul masjid. Teng omah enten salat tahiyatul omah boten enten. Berarti itu kelebihan. Gitu. Termasuk pahalanya tadi 27. Jadi hadis itu Pak dulu memang ngoten niku. Kalau di masjid hanya akan menimbulkan fitnah, lebih baik di rumah. Kula tahu weruh wong mangkat salat tarawih saka omah biasanya kan mboten poso mboten tau teng jamaah ibu-ibu mbak-mbak tesih nem. Salat tarawih teng masjid ning saka omah rukuhe dikalungke nganggo kathok cendak. Nek ngoten niku lebih baik salat teng omah mawon. Niku mungkin akan menimbulkan fitnah. Teng pundi, Mbak? Tarawih ning wathoke cendhek, rukuhe dikalungke. Ajeng teng masjid salat tarawih. Kalau seperti itu mendingan salat teng omah mawon. Nggih. Niku nggih. Jadi mari kita
kita jaga sholat berjamaah teng masjid. Ngaten Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya menyinggung perasaan panjenengan mbok menawi atau ada kata-kata saya ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan saestu kula nyuwun agung santrapa sami billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallahi wa fathun qarib. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.